Nah, salam teman-teman semuanya, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada kesempatan ini kita dikejutkan atau kita dikabarkan dengan berita yang baru. Ya, saya baru pulang ibadah. Ya, saya langsung buka handphone saya dan saya melihat berita yang terbaru saat ini, di mana Pak Ustadz Yahwaloni pada saat ini dikabarkan sudah ditangkap di rumahnya dan sekarang dibawa ke Bareskrim Polri. Saya tidak tahu hal ini apakah pasti atau tidak, tapi sesuai dengan yang saya teliti bahwa berita ini bermunculan dari Tribun News dan dia mengatakan bahwa pada saat ini Ustadz Yahwaloni sudah ditangkap atas dalil penistaan agama, di mana dia mengatakan beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu bahwa kitab suci agama Kristen atau Alkitab adalah fiktif atau palsu. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Pak Ustadz, Pak. Gimana Pak Ustadz? Nah, teman-teman semuanya, dengan tertangkapnya Pak Ustadz Yahwaloni pada saat ini, apakah kita merasa bahagia, merasa senang, lalu kita menertawakan Pak Ustadz Yahwaloni? Tentu tidak. Secara pribadi saya mau katakan, ya, saya tidak pernah menertawakan Pak Ustadz ini. Ya, saya tidak bahagia dengan tertangkapnya Pak Ustadz, karena sudah dari dulu maunya Pak Ustadz ini sudah ditangkap. Dan kenapa baru hari ini dilakukan? Ya, dengan ditangkapnya juga Pak Muhammad Kacci atas tuduhan penistaan agama. Tetapi ya, sebelumnya sudah banyak ustadz melakukan hal yang demikian, bahkan lebih dari yang dilakukan Pak Muhammad Kacci. Tetapi kenapa baru hari ini dilakukan penangkapan terhadap Pak Ustadz Yahwaloni? Apakah karena begitu banyaknya ya, desakan di media sosial ya, yang menyuarakan keadilan harus ditegakkan di Republik ini? Ya. Bagi saya, mau ditangkap mau tidak ditangkap pun Pak Ustadz Yahwaloni ini tidak menjadi masalah buat saya. Karena ajaran yang kita anut saat ini adalah ajaran kasih, ajaran yang mengampuni. Seberat apapun atau sesakit apapun yang mereka lakukan kepada kita, kita harus mengampuni itu. Dan itu tidak bisa ditolak perintah itu, ya, karena perintah itu tegas. Ya. Nah, teman-teman semuanya, okelah kita apresiasi ya, kepolisian pada saat ini. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian ya, yang sudah melakukan tugasnya dengan benar. Dan kalau misalnya pihak kepolisian tidak menangkap juga para ustadz ini yang suka menghina agama Kristen, ada yang mengatakan Injil palsu, ada yang mengatakan Yesus menikah, ada yang mengatakan Yesus berzina, maka dunia luar akan menyorot hukum di Indonesia ini. Mereka akan mengatakan bahwa hukum di Indonesia lemah. Mereka mengatakan bahwa hukum dan keadilan di Indonesia tidak bisa ditegakkan. Mereka akan mengatakan bahwa hukum di Indonesia ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lalu siapa yang malu dalam hal ini? Ya, tentunya pihak kepolisian dan para penegak hukum kita yang malu dengan hal ini. Saya berikan apresiasi yang setingginya kepada kepolisian saat ini, ya, karena sudah bisa netral dalam hal ini. Ya, dan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita doakan Pak Muhammad Kacci dan Pak Ustadz Yahwaloni pada saat ini. Ya, kita doakan kedua orang ini ya, biar sehat-sehat saja
Ya, biar mereka selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.